Halo, perkenalkan nama saya Cindy Mary Kristia, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8563000961, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Padang. Di sini saya akan melengkapi tugas tutorial online 1 dengan kode nama mata kuliah MKWN 4110 Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus proses lahirnya Pancasila dengan pembimbing tutor yang terhormat Ibu Nimatu Soliha dengan NIM 01003071. Sejarah proses lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dengan panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti 5 prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara dan hidup bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Adapun kelima prinsip Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari pidato Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Proses ini berlanjut dengan pembentuk Panitia 9 yang merumuskan Pancasila dalam Piagam Jakarta dan akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi, yaitu sidang yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara. Dalam sidang ini ada 3 tokoh mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 prinsip, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perkemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang kedua terjadi pada tanggal 10-17 Juli 1945. Di dalam sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pernyataan kemerdekaan, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk panitia kecil yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Panitia 9 beranggotakan Ketua Soekarno, anggota Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Djokro Sujoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Kemudian Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 untuk membahas hubungan agama dan negara yang menjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI. Hasil dari rapat tersebut adalah sebuah rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah itu, terjadi perubahan dan penetapan Pancasila. Sebelum disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan atas usulan perwakilan dari Indonesia Timur yang merasa keberatan 7 kata dalam sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Perubahan ini disepakati dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan demikian, Piagam Jakarta menjadi dokumen historis yang mengawali lahirnya Pancasila yang kini kita kenal. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Dari proses lahirnya Pancasila, kita bisa melihat nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Nilai kepersatuan dan kesatuan. Para tokoh pendiri bangsa mampu menyampingkan perbedaan pandangan dan kepentingan pribadi atau golongan demi mencapai kesepakatan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. 2. Nilai musyawarah mufakat. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan dengan memaksa kehendak. 3. Nilai gotong royong. Nilai ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kerjasama antar warga untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan persatuan bangsa. 4. Nilai rela berkorban. Para tokoh bangsa rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi merumuskan dasar negara yang kokoh. Pengorbanan ini menjadi bukti bakti mereka kepada negara. 5. Nilai rendah hati. Dalam perdebatan, para tokoh menunjukkan sikap rendah hati dengan tidak memaksakan pendapatnya sendiri dan bersedia menerima pandangan lain yang lebih baik. Refleksi bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, saya memahami bahwa keberagaman agama adalah kekayaan bangsa, bukan alasan untuk perpecahan. 2. Sebagai generasi muda, saya menyadari bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. 3. Dari lahirnya Pancasila, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan budaya sebagai kekuatan bangsa, bukan penyebab konflik. 4. Nilai-nilai Pancasila juga mengajarkan kita untuk bersikap toleran, saling membantu, dan menjaga kerukunan di sekolah maupun di masyarakat. 5. Kalau generasi muda bisa mengamalkan nilai Pancasila, Indonesia pasti semakin maju dan damai. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.